Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profesi. Selamat datang di Profesi Kita Channel. Kawan profesi sekalian, seperti kita ketahui, di seputar kita banyak sekali kita melihat orang-orang yang melakukan ikhtiar dalam proses pencarian nafkah. Di antaranya ada yang bekerja, berdagang, ataupun melakukan pekerjaan tidak biasa, bahkan membutuhkan keahlian khusus. Di channel ini, admin berusaha menyampaikan pesan khusus yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, bahkan bisa dijadikan referensi ketika kalian memiliki keahlian dan tujuan yang sama. Kawan profesi sekalian, channel ini dibuat bukan bermaksud untuk mendiskreditkan ataupun merendahkan profesi seseorang yang tujuannya untuk mencari nafkah bagi menghidupi sanak keluarga. Hanya saja kami berusaha mengangkat profesi kita yang ada di sekitar kita untuk menjadi wawasan bagi kita semua. Kawan profesi, jangan lupa subscribe channel kami ini, nyalakan lonceng notifikasi, share, like video demi keberlangsungan Profesi Kita Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang kawan-kawan profesi, salam profesi. Kali ini kita berada di kawasan industri, salah satu kawasan industri daerah Purwakarta ya masuknya ya. Perbatasan Purwakarta dan Cikampek sebetulnya. Oke, kali ini kita ketemu dengan salah satu pemilik usaha kopi keliling ya Pak ya? Ya. Betul. Maaf, kalau boleh tahu nama Bapak? Pak Joni. Pak Joni. Ya, okay. Pak Joni, punten mengganggu waktunya ini Bapak. Saya hanya ingin sekedar ngobrol. Sebelumnya disclaimer dulu ya Pak ya. Kami di sini tujuannya bukan mendiskreditkan atau merendahkan salah satu profesi. Hanya saja ingin membuka wawasan dan pemikiran orang-orang di luar sana bahwasannya banyak orang-orang yang melakukan pekerjaan itu pada saat mohon maaf kondisi secara ekonomi kita kurang, kemudian dengan keimanan yang kurang juga melakukan hal-hal negatif seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan insya Allah Pak Joni ini tidak seperti itu, karena saya lihat beliau berdua dengan istrinya melakukan ikhtiar atau usaha demi keluarga dengan berjualan ya Pak ya, seperti itu. Dan kalau boleh tahu sejak berapa lama ini Bapak menjalankan usaha ini Pak? Kalau jualan ini sih sebenarnya mulai yaitu 2015. Cuman waktu itu masih istilahnya masih berpikir mereka masih bekerja. Sebenarnya profesi awal itu kita supir. Nah, jadi terkadang umpamanya ada tawaran ya kita berhenti dulu. Nah, tapi kalau buat menetapnya dari 2017 akhir, nah ini menetap sampai sekarang, berarti 17 sampai 20 berarti udah 7 tahun. 7 tahun itu. Nah, 7 tahun itu udah menetap, nggak ada kerjaan yang lain lagi. Fokus saja jualan. Oh, jadi selepas Bapak yang sebelumnya pernah bekerja sebagai supir ya Pak ya,
Mohon maaf, supir pribadi atau? Enggak, kita supir molen. Oh, oke. Alat berat ya Pak ya? Bapak sudah berkeluarga, punya putra berapa? Kalau putra kita banyak. Putra, kalau buat dari saya sendiri aja 6. Nah, sama ibu ini yang baru, kan istri saya udah meninggal ya. Oh, Nah, ini yang baru saya, dari ibu ada 2. Jadi semuanya kita ada 8. dan sudah besar-besar semua atau ada masih sekolah Pak? Yang masih sekolah ada 2 orang. Putra saya 1, yang kecil SMP kelas 1. Ya, putra dari istri saya 1, ya udah mau masuk SMA nih, habis kemarin ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ini kan berdua nih menjalankan usahanya ini di luar nih. Anak-anak tinggal di rumah diasuh sama siapa Pak? Kalau boleh tahu. Di sini anak-anak kita nggak ada, semuanya ada di kampung. Yang anak saya juga ada di kampung, yang juga keluarga semua. Yang satu yang paling kecil itu sama bibinya, diambil sama bibinya gitu, diasuh sama bibinya. Nah, kalau yang dari istri saya yang sekarang ini, ya dia mandirilah di rumah di Jawa. Tapi ya ada saudara-saudara ya, bibinya, uaknya, neneknya gitu. Kalau di sini kita cuma berdua doang. Oh, berarti Bapak dan Ibu ini merantau ya? Ya, merantau. Di sini sudah berapa tahun Pak? Kalau buat saya sih daerah sini ini awalnya saya tahun 91 sampai 99, terus pulang ke Sumatera, ya kan asli Sumatera ya. Di sini lagi awal 2014. Awal 2014 saya di sini lagi. Kalau si ibu sih baru 8 bulan di sini. Kalau tadinya dia di Jawa. Dari kegiatan berjualan ya Pak ya, ini mohon maaf Pak, mulai berjualan dari jam berapa sampai jam berapa, dan pendapatan perharinya itu berapa Pak, kalau boleh tahu Pak? Kalau mulai jualan itu sekitar dari rumah itu ya kadang setengah 8, kadang jam 8, pulang ya jam 6, kadang setengah 6 pulang. Kalau penghasilan diambil rata-rata ya, diambil rata-rata itu 350 per hari rata-rata. Oh, alhamdulillah ya Pak. Kalau namanya jualan kan itu nggak nentu ya. Kalau lagi sepinya ya di bawah 300, kalau lagi ramenya ya bisa mencapai 500. Jadi kita ambil rata-rata aja, per harinya 3,5. Artinya sudah lebih dari cukup sebetulnya Pak ya? Alhamdulillah. Ya kalau buat kita ya alhamdulillah cukuplah, kita nggak pernah istilahnya nggak pernah tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kan. Ya segitunya kita syukur, cukup nggak cukup ya jelas cukup. Yang penting sesuai dengan kebutuhan kita. Nah ya kan. Nah, kemudian selama berjualan nih Pak, ada nggak kejadian menarik yang membahagiakan atau tidak mengenakan barangkali yang pernah Bapak Ibu alami? Ya mudah-mudahan sih harapan saya berjualannya berjualan saja, tidak ada kejadian yang aneh-aneh gitu loh Pak. Barangkali Bapak bisa ceritakan Pak. Kalau selama saya jualan, kalau buat di sini saya kan mangkal, alhamdulillah ya. Memang walaupun nggak resmi dari kawasan, tapi ya secara tidak langsung kawasan telah membiarkan saya jualan di sini itu udah 7 tahun secara tidak langsung ya, walaupun tidak ada resmi atau surat penyerahan ya, tapi dari omongan sih ada. Yang saya alami selama di sini ya kurang lebih 7 tahun ya, susah senangnya itu ya memang ada sih, namanya kita di lapangan ya. Gitu. Yang tidak menyenangkan itu ya terkadang-kadang ya namanya orang ya kan, kadang-kadang ya namanya pengen ngopi, pengen apa, kadang-kadang ya semaunya aja, kadang mau bayar, kadang mau enggak, kadang bilang utang, nggak tahunya nggak dibayar. Itu kita hadapi selama kita jualan di lapangan ya kan, ya bukan di lokasi ini aja, pokoknya yang namanya kita di kawasan ini ya yang kita hadapi macam-macam orang ya kan begitu. Nah ya terutama ya seperti orang istilahnya gimana ya kita mau bilang ya, seperti orang-orang yang nganggur, apa pencariannya nggak jelas ya kan. Nah, memang gimana ya, kita nggak
nggak bisa kita istilahnya mengelak, memang sudah seperti itu. Tapi bagi saya jujur aja, saya lillahi ta'ala, saya anggap saya bersedekah, berarti saya mampu. Nah ya kan, saya mampu, nggak pernah saya jadikan pikiran. Nah cuman kalau dari pengalaman ya itu yang saya rasakan. Nah kalau dari kejadian aneh-aneh, saya selama di sini memang berapa kali ya pernah kejadian seperti ada pencurian, sepertinya ngebobol mobil di sini, ya kan. Nah itu kita kena pertanyaan juga sama orang kawasan, ya, terutama lingkungan kita jualan ini kan ini pom bensin ya. Nah, pasti kita kena tanya juga ya, sama yang bersangkutan, sama yang punya kawasan, ya kan, kamu jualan di sini, kok nggak tahu kan begitu, nggak dilihat kan begitu. Nah tapi saya tanpa disuruh atau tanpa diomongin juga saya ngerti, karena saya juga merasa saya di sini numpang. Jadi saya juga istilahnya nggak membiarkan keamanan di sini ini nggak baik gitu kan. Seperti ada pernah dulu bobolan Maybank, babak belur saya itu. Ditanyain wartawan ya, polisi semuanya, ya kan. Pokoknya ada macam-macam lah. Saya ketemu orang. Karena kebetulan dekat dengan tempat kejadian ya Pak ya. Dekat dengan tempat kejadian. Kalau istilahnya, ya namanya kita di lapangan macam-macam lah yang kita ketemu. Kadang kita ketemu orang yang susah, ya kita bisa bantu, ya kita bantu, kan gitu ya, semuanya semampu kita, ya kan. Karena kita juga hidup ibaratnya udah dari kecil itu, saya pribadi ya udah merasa udah terbiasa susah gitu ya, hidup juga di jalan ya kan. Apalagi kita tuh nggak pernah merasakan kayak orang itu hidup berkeluarga senang bisa minta bantu sama ibu bapak. Enggak, saya dari kecil tuh emang hidup udah di jalan aja gitu, jadi udah nggak aneh lah gitu. Nah, cuma bagi saya itu jadi pelajaran bagi saya aja. Apapun yang saya jumpai di jalanan itu semuanya adalah pengalaman hidup saya, motivasi buat diri saya ya kan. Nah, kalaupun ada orang minta apa orang ya saya sangat, saya sedekah aja, dibayar ya saya terima, nggak bayar ya saya sedekah, berarti saya mampu, berarti Tuhan Allah itu percaya sama saya apa nggak begitu. Tapi alhamdulillah selama saya jualan di sini, alhamdulillah saya belum pernah bangkrut. Tetap jualan saya dikatain berkembang enggak, dikatain bangkrut enggak, ya kayak gini aja terus. Tapi kalau buat kebutuhan saya Allah cukupi kok gitu. Setiap saya merasa kadang-kadang ya kita manusia ya, kadang-kadang dengan kelakuan orang nggak mengenakan, kita kadang-kadang kesal, tapi ya udahlah. Kalau sudah satu hari itu udah nyampe rumah, yang udah terjadi hari ini ya udah terjadi aja, udah nggak kita jadikan pikiran gitu kan. Nah itu berarti yang hari ini terjadi seperti itu ya gitu, nah, seperti itu ya kan. Udah kita lakukan aja, itu aja mas. Kemudian Kalau ada yang tanya HP, ada, tapi sore ya. Ada yang apa jatuh? Ada yang HP jatuh. Oke, siapa? Pak Joni, satu pertanyaan terakhir. Apa harapan Bapak ke depan bagi generasi muda ya, yang saat ini sedang barangkali berjuang mencari pekerjaan dengan begitu banyak persaingan, kemudian keterbatasan lowongan pekerjaan seperti itu Pak. Ada pesan-pesan khusus bagi mereka-mereka ini Pak Joni? Kalau buat generasi muda, gimana saya mau bilang ya, serba susah sih. Intinya mah ya, jujur aja, sebenarnya generasi muda itu kan penerus kita ya. Istilahnya pengen hidup itu senang, pengen cari kerjaan itu mudah, ya kan. Kalau kita jadi susah mau ngomong, jadi intinya mah jadi anak muda sekarang ini susah dah cari uang, susah cari pekerjaan. Tamat pun sekolah, ya kan, seharusnya udah banyak lowongan kerja buat mereka yang udah tamat sekolah itu, ya kan, apalagi seperti anak-anak saya juga ya kan. Nah, memang kan kendalanya kan lowongan kerja itu yang susah. Yang kedua, kalaupun ada itu pakai biaya, ya, sedikit lagi biayanya, ya kan. 10-15 sampai 25 juta lihat pekerjaannya apa, ya kan.
Kalau kita mau bicara ke situ, nanti ujung-ujungnya kita membicarakan apa istilahnya manajemen jadinya, manajemen pemerintahan. Jadi kita bisa bicara seperti itu. Karena apa? Ya itu yang kita rasakan sebagai masyarakat kecil yang di bawah kok, ya kan? Gitu. Nggak gampang. Ini ponakan saya aja mau kerja aja sampai sekarang belum dapat. Ya, belum dapat sampai sekarang. Memang susah. Jadi tergantung rezeki lah sekarang, betul. Tergantung rezeki. Kalau memang rezekinya ada, ya dapat. Tapi kalau buat lapangan kerja, nyatanya memang susah. Memang susah nyatanya. Pokoknya kalau kita cerita masalah itu, jadi kita intinya jadi ngeluarin unek-unek jadinya. Yang jelasnya jujur aja. 10 tahun ini, maaf ngomong ya. Ya sebelum itu kan SBY ya. SBY masih mending. Perekonomian, pekerjaan dan perekonomian. Perekonomian masih mending. Nah, ya kan masih mending. Saya rasakan itu masih mending. Tapi 10 tahun ini, ya kan, 2015 mulai saya rasakan berdagang rutin ya. Nah, misalnya udah mulai berdagang gitu ya. 2014 saya kan masih bekerja. Istilahnya tuh mau gimana yang jelas saya punya gaji sekian kan gitu. Nah, yang terasa ekonomi ambruk susah, ya kan? Ya udah 10 tahun ini. Maaf ngomong istilahnya ya udah 2 periode ini. Katakanlah saya mulai dagang ke 2015, ya kan? Nah, rutinnya 2017. Oke. Itu saya rasakan itu. Saya orang sepengetahuan saya, ya gitu. Jualan seperti saya ini, kalau memang ekonominya itu normal, jangankan naik, normal aja, ya kan? Masa saya jualan dari 2017 sampai 2023 bersih lah ya. 2014 kan 2024 kan baru berapa bulan ya bersih. Ya, maaf ngomong saya. Kalau untuk lebih, itu untuk lebih yang kata orang itu bisa mudik, jangankan beli mobil, beli motor, apa beli lahan buat bubuk aja belum ada Bang. Kita cuman dapat istilah kata hanya untuk kebutuhan kita, itu pun kadang-kadang kurang kita minjem. Ya, kayak tadi Bapak lihat sendiri kan pinjam bank keliling. Itu kan bank keliling. Iya kan? Nah, kita bank keliling. Nggak ada yang namanya kita tuh usaha itu dalam 1 tahun tuh 12 bulan tuh kita bisa punya penghasilan yang tidak terganggu itu istilahnya berapa juta, nggak ada. Cuman ya alhamdulillah kita syukuri juga ya buat ngirim anak, kadang-kadang ya adalah sedikit-sedikit kita kirimin ya kan, kadang kalau nggak cukup kita cari pinjaman. Jadi yang mutlak istilahnya katanya usaha itu ada untung dalam per bulan tuh sekian tuh nggak ada. Demi Allah nggak ada. Bukan kita nggak bersyukur atas nikmat Allah ya, gitu, demi Allah nggak ada. Sampai detik sekarang pun nggak ada. Saya rata-rata Pak 350. Nah, saya kesini 350. Belanjalah nanti saya tuh 250. Ya kan? Belanja dagangan saya semuanya ya bisa 100. Saya kaji ya. Katakanlah nanti rokok saya dulu ambil 10.000. Nanti makan saya sama istri hampirlah 30.000. Kita hitung irit aja dulu. Kadang-kadang pengeluaran ini, yang pengeluaran tidak diduga itu yang susahnya. Kalau diperincikan enak aja. Ya kan pengeluaran yang tidak diduga. Nah, ya kan bisa 50. Pagi kita beli bensin 15.000. Tambah es 10.000, 25. Tambah air galon 5.000. Berapa? 30, ya kan? Tambah nanti sisa 20 ojek saya, Mas. Ojek istri saya. Saya kan di sini kan bawa motor, istri kan pakai ojek. Udah habis. Dari mana? Ya kan? Nah, cuma sungguh pun seperti itu kan kali-kali kita. Kalau Allah kan nggak gitu. Ya kan? Setiap kebutuhan kita, Allah selalu tepat pada waktunya nolong kita. Entah itu dari mana. Kan saya rasakan ya. Karena alhamdulillah, ya itu udah namanya hidup di jalan udah capek lah ya kan. Udah capek itu berarti sudah banyak lah asam garamnya yang saya rasain. Jadi setiap kesusahan orang itu pasti saya terasa. Selalu saya bantu semampu saya, gitu, ya kan. Jadi kalau saya sering bantu orang, alhamdulillah Allah selalu bantu saya.
Walaupun saya sampai sedetik sekarang ini hanya sekedar untuk bertahan hidup ya, jujur aja. Tapi kalau ditanya masalah istilahnya ekonomi, memang hancur ekonomi, jujur saya bilang. Ya kan? Kalaupun ada pro kontrak itu ya tergantung orang tuh yang merasain. Kalau saya pribadi sih istilah kata ya itu nyatanya. Bayangin Pak, kopi itu harganya paling mahal itu 13, kopi kapal api. Satu renceng. Sekarang saya jual 5.000. Berapa untungnya? 35.000. Masuk akal nggak kalau dalam 1 bulan tuh saya nggak bisa ngumpulin uang? Kan nggak masuk akal kan? Cuma nyatanya nggak ada. Karena perputaran ekonomi itu tadi. Sekarang begini, contoh seperti anak-anak itu karyawan, gaji rata-rata 5 juta. Hah? Maukah dia jajan 1 hari itu 50? Sanggupkah dia jajan 1 hari 50? Nggak sanggup. Paling kencang 20.000 1 hari itu bekal dia, ya kan? Nah, sekarang dia jajan berapa sama saya? Katakanlah 1 es Budaya Presto 6.000, ya kan? Nah 1 orang 6.000. Nah kalikan lah istilahnya. Misalnya berapa orang lah dalam 1 hari? Katakanlah 350.000 dibagi lah berapa orang, ya kan? Nah jadi penghasilan kita itu sudah ibaratnya sudah ditaker dengan pengelolaan ekonomi nasional. Kalau mereka gaji 5 juta per bulan, berarti saya dapatnya juga segitu, ya kan? Berarti saya dapatnya juga segitu. Nah, bahkan di bawah mereka. Karena apa? Kendala kita di lapangan hujan, ya kan? Sepi, ya kan? Kadang rame. Nah, ya kan? Kalau mereka 5 juta, istilah kata udah jelas lah, matang lah setiap bulannya. Kalau kita kan nggak bisa seperti itu, nah, ya kan? Kalau lagi rame ya rame, kalau lagi sepi ya sepi. Kadang-kadang kendala kita hujan, kadang apa yang kita bikin seperti gorengan, nasi kadang nggak habis, ya kan? Nah, jadi kalau istilahnya kita hanya penghasilan motornya 5 juta, ya wajar. Motornya 5 juta, ya kan? Kita setiap hari katakan belanja kita 200.000 apa 250.000, ya kan? Nah kalikan aja 250.000 umpamanya kita belanja kita setiap hari istilahnya. Kalikanlah kita jualan umpamanya 24 hari. Nah kalikan aja berapa juta itu buat modal doang. Nah, apakah ada hasilnya kita sisanya? Tidak ada. Jujur aja saya. Betul. Baik Pak Joni, terima kasih sudah mau sharing ya Pak ya. Iya. Mau ngobrol sama saya, mau bercerita soal pengalaman Bapak sampai dengan hari ini. Alhamdulillah dapat hikmahnya juga ini hari ini mendengar ceritanya Pak Joni. Mudah-mudahan kawan-kawan profesi ini bisa meniru dan terbuka wawasan seperti itu ya Pak Joni ya, dengan penuturan cerita-cerita atau sharing yang disampaikan Pak Joni kali ini. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak, sehat-sehat selalu, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, mudah-mudahan semakin jaya dengan usahanya, bisa melebarkan sayap seperti itu Pak ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik kawan-kawan profesi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.